Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Baya Pamungkas dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Lingga Perbangsa Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai budaya kerja dan etos kerja. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian budaya kerja terlebih dahulu. Menurut Robbins, pada tahun 2003, ia menyatakan bahwa budaya kerja adalah suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Lalu menurut Mangkunegara pada tahun 2005, budaya kerja adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam perusahaan yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Lalu, dari pengertian tentang budaya kerja yang sudah tadi dipaparkan, kita dapat disimpulkan bahwa budaya kerja adalah cara pandang yang menumbuhkan keyakinan atas dasar nilai-nilai yang diyakini karyawan untuk mewujudkan prestasi kerja terbaiknya. Lalu ada fungsi budaya kerja. Menurut Rifai, fungsi dari budaya kerja ini adalah mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas. Artinya, budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya memberikan identitas bagi organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu. Budaya itu mengingatkan kemantapan sistem sosial dan budaya sebagai mekanisme pembuatan maknanda kendali yang memandu serta membentuk sikap dan perilaku karyawan. Lalu menurut Robbins, fungsi budaya kerja itu sebagai tapal batas yang membedakan secara jelas suatu organisasi dengan organisasi yang lain, memberikan rasa identitas bagi anggota-anggotanya organisasi, memudahkan penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas daripada kepentingan individu. Selanjutnya ada indikator budaya kerja. Menurut Trigono dan kawan-kawan pada tahun 2004, indikator budaya kerja dapat dibagi menjadi yang pertama ada sikap terhadap pekerjaan, yaitu kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu yang hanya untuk kelangsungan hidupnya. Lalu yang kedua ada perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari dan kewajibannya, suka membantu sesama karyawan, atau sebaliknya. Kalau yang terakhir ada disiplin kerja, dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Lalu ada pengertian etos kerja. Menurut Tasmara, etos kerja ini adalah totalitas kepribadian serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan cara memberikan makna adanya suatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan bekerja secara optimal. Lalu menurut Shimano, pada tahun 2005, etos kerja ini adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran, keyakinan, fundamental, dan komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Dari beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai etos kerja tersebut, saya menyimpulkan bahwa etos kerja adalah suatu sikap atau pandangan serta cara seseorang memandang sesuatu hal secara positif dan bermakna, sehingga kemudian diwujudkan dengan sebuah perilaku kerja yang maksimal. Jadi ada aspek-aspek dan indikator etos kerja. Menurut Asmara pada tahun 2002, ia mengatakan bahwa etos kerja terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada menghargai waktu. Etos kerja yang tinggi ditandai dengan sikap menghargai waktu. Dalam hal ini, waktu dipandang sebagai suatu yang hal sangat bermakna sekaligus berkaitan dengan produktivitasnya. Lalu yang kedua ada tangguh dan pantang menyerah. Individu yang mempunyai etos kerja yang tinggi cenderung suka bekerja keras, ulet,
dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan maupun dalam sebuah tekanan. Lalu yang kedua ketiga ada keinginan untuk mandiri, di mana etos kerja ditandai dengan upaya individu untuk berusaha mengaktualisasikan seluruh kemampuannya dan berusaha memperoleh hasil dari usahanya sendiri tanpa menunjukkan ketergantungan pada pihak lain. Lalu yang terakhir ada penyesuaian diri. Etos kerja ditandai dengan kemampuan untuk melaksanakan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja, rekan kerja maupun dengan atasan ataupun bawahan, tanpa menimbulkan permasalahan individual maupun masalah bagi lingkungan. Selanjutnya ada faktor-faktor etos kerja. Menurut Anoraga pada tahun 2006, ia menjelaskan bahwa etos kerja dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas motivasi dan keteguhan pribadi. Seseorang yang memiliki keteguhan pribadi diwujudkan dengan kemampuan dalam mengendalikan diri dan mampu mengembangkan kelemahan di dalam dirinya menjadi sebuah kekuatan, menurut Mata pada tahun 2003. Lalu ada juga faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia selain motivasi, meliputi organisasi tempat kerja, perlengkapan kerja, serta manajemen pengelolaan. Adanya faktor ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya sehingga berpengaruh pada etos kerjanya. Terima kasih telah menonton pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.